ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Satu, dua, tiga. Halo, 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 itu kota Pernikahan. Halo, 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 kota yang bernama. Sudah merdeka, kita berjumpa dengan sama. Sekarang telah melahirkan anak, mari kita berbagi. Karena materi yang didiskusikan kepada kalian di saat ini tentang aliran energi dan keranda ekologi. Nah, baik, dan tujuan pembelajaran kita di hari ini tentang ada 2 poin, yaitu yang pertama peserta didik. Yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan aliran energi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun rantai makanan dan jaring makanan. Baik, poin-poinnya akan materi akan kita bahas di hari ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama rantai makanan, yang kedua jaring makanan, yang ketiga piramida jumlah, yang keempat piramida biomasa, dan yang terakhir itu piramida ekologi. Nah, baik kita bahas satu persatu. Sebelum masuk dalam materi, anak-anak ada yang tahu? Kalian tahu aliran energi itu apa? Ada yang tahu apa itu aliran energi? Baik, jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas. Kemudian energi juga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat juga menjadi satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, baik, di sini ibu ada salah satu memberikan kalian salah satu gambar energi, yaitu yang pertama ada matahari, kemudian tumbuhan, manusia sama hewan. Ada yang menjelaskan dari gambar yang telah ditampilkan? Nah, baik, jadi untuk gambar ini yang pertama itu ada matahari. Jadi tumbuhan dia mendapatkan energi dari matahari itu dengan cara berfotosintesis. Kemudian energi yang didapat dari tumbuhan dan matahari ini dia transfer lagi kepada si manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan ini mendapatkan energi dari tumbuhan tersebut. Nah, dan kedua ini manusia sama hewan ini dapat energi, maka dia bisa beraktivitas atau melakukan aktivitas. Contohnya seperti ini ada berlari sama burung terbang. Nah, kemudian yang berikut yaitu ada rantai makanan. Ada yang tahu apa rantai makanan? Ya, baik, rantai makanan itu merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Dan ini ibu ada memberikan sebuah gambaran, yaitu contoh gambaran pada rumput ini dikatakan sebagai produsen. Jadi rumput dimakan oleh benda itu kelelawar.
untuk piramida jumlah ini semakin tinggi tingkat produknya, maka semakin menurun organisme yang ditempatinya pada piramida jumlah ini. Sedangkan pada piramida energi ini sama juga dengan piramida jumlah ini, semakin tinggi tingkatan trofik yang dimiliki, maka semakin menurun organisme yang ditempatinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah piramida biomasa. Jadi piramida biomasa itu dia terbagi menjadi dua, yaitu piramida biomasa tegak sama piramida biomasa terbalik. Jadi dia punya gambarnya lima. Ini merupakan piramida biomasa tegak, sedangkan ini merupakan piramida biomasa terbalik. Jadi untuk piramida biomasa tegak ini ibu mengambil ekosistem darat, sedangkan untuk piramida biomasa terbalik ini ibu mengambil ekosistem laut. Ini adalah gambarnya. Anak-anaknya nah, baik anak-anak sini ibu akan memberikan kalian dalam kelompok untuk kalian ada dalam pengertian untuk itu kelompok dari ini hanya ada kelompok. Silakan kita kelompok. Baik anak-anak, apa kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Baik, ibu sudah mengambil satu untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Ya, selamat siang untuk ibu guru dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami presentasi kepada teman dan penjelasan persilakan. Baik, soal berdasarkan gambar di atas, apa yang kalian pahami mengenai gambar tersebut? Jawabannya, gambar tersebut merupakan rantai makanan dalam suatu ekosistem, di mana tumbuhan hijau atau rumput merupakan produsen, di mana produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian tikus merupakan konsumen tingkat pertama karena memakan produsen. Kemudian ular merupakan tingkat kedua karena memakan konsumen tingkat satu. Kemudian elang merupakan konsumen tingkat ketiga karena memakan konsumen tingkat kedua. Dan terakhir, dekomposer merupakan bakteri dan jamur yang dapat menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Ya, sekian dari presentasi kami kepada kelompok kesehatan untuk sesi tanya. Dari pertanyaan kepada kelompok 1, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan punah? Jelaskan dampaknya terhadap ekosistem. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu kepunahan salah satu komponen akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hasilnya kepunahan tumbuhan akan menyebabkan hilangnya sumber makanan bagi ular dan ular dari dapat menyebabkan kepunahan organisme lain dalam rantai makanan tersebut. Terima. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya sudah paham. Terima kasih. Ya, dari kelompok lain apa ada pertanyaan lagi? Ya, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Jelaskan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kita jelaskan urutan rantai makanan yang terjadi pada gambar tersebut. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu interaksi apa yang terjadi pada gambar tersebut. Dan jelaskan urutan rantai makanan yang terjadi pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan sebuah rantai makanan. Interaksi yang terjadi adalah interaksi makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem. Tumbuhan hijau merupakan produsen yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dan yang kedua, tikus memakan tumbuhan hijau sebagai sumber makanan utamanya. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama karena memakan produsen. Dan yang ketiga yaitu ular memakan tikus dan ular sebagai konsumen tingkat kedua karena memakan konsumen tingkat pertama yaitu tikus. Dan yang keempat, burung elang memakan ular. Burung elang adalah konsumen tingkat ketiga karena memakan konsumen tingkat kedua yaitu ular. Dan yang terakhir yaitu setelah burung elang mati, dekomposer akan menguraikan tubuhnya menjadi zat-zat organik yang kembali ke tanah dan akan diserap kembali oleh produsen. Mungkin saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok lain. Apabila ada kesalahan, maafkan. Terima kasih. Dari kelompok 2 yang disebutkan yang kami bertemu dengan sedia.
Ya, satu ada soal pertama yaitu berdasarkan gambar di atas apa yang kalian pahami mengenai gambar tersebut. Jawaban yang pertama, gambar tersebut merupakan jaringan makanan dalam suatu ekosistem. Jaringan makanan menggambarkan hubungan makanan merupakan yang kompleks antara berbagai organisme dalam suatu lingkungan. Jawaban yang kedua, di mana rumput dan pohon merupakan produsen karena dapat membuat makanan sendiri. Jawaban yang terakhir, dan organisme yang lain dalam gambar tersebut merupakan konsumen karena mereka mendapat energi, yaitu merupakan organisme lain. Baik, mungkin dari kami apakah ada pertanyaan dari kelompok atau pertanyaan? Ya, kelompok satu ingin bertanya, apa yang akan terjadi pada populasi tikus jika populasi ular berkurang secara drastis? Jika populasi ular berkurang secara drastis, maka populasi tikus akan meningkat. Karena ular merupakan predator alam tikus, sehingga berkurangnya populasi ular akan dapat mengurangi jumlah pemangsa tikus. Dan jawaban kami. Masih ada jawaban yang diberikan, kami sangat puas. Ya, kalau kelompok tiga ingin bertanya, ayo silakan. Oke, kalau kita akan memberikan pertanyaan, hewan apa saja yang menempati tingkat jari-jari makanan dalam gambar tersebut? Adalah karena tidak ada hewan lain yang merasa dalam gambar tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Teman silakan. Nomor satu, berdasarkan gambar di atas, apa yang kalian pahami mengenai gambar tersebut? Apa yang kalian pahami mengenai gambar tersebut? Ini gambarnya. Dari kedua gambar tersebut merupakan gambar piramida, jumlah dan piramida. Di mana piramida kemudian menggambarkan jumlah relatif organisme pada tingkat teori dalam suatu ekosistem. Dua, perkirakan piramida jumlah menunjukkan jumlah individu pada setiap tingkat tropik dalam rantai makanan sederhana. Tentu saja, apakah ada pertanyaan untuk teman-teman? Satu. Ya baik, saya dari kelompok satu ingin bertanya ke kelompok tiga, yaitu jelaskan bahwa yang perlu terjadinya dirangkum lagi pada rantai makanan tersebut. Kalau pertanyaan dari Ibu, jelaskan bagaimana proses terjadinya aliran energi pada rantai makanan tersebut. Yang kedua, aliran energi dalam rantai makanan dimulai dari matahari. Sumber energi utama bagi semua ekosistem di bumi. Energi matahari ditangkap oleh produsen seperti tumbuhan yang melalui proses fotosintesis. Kemudian mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kemudian energi kimia mengalir ke konsumen primer. Ketika menjadi makanan produsen, hanya sebagian kecil energi yang tersimpan dalam produsen yang dirubah menjadi energi dan konsumen primer. Kemudian energi yang tersimpan dalam konsumen primer berpindah ke konsumen sekunder yang memakan konsumen primer. Saja, apakah sudah puas dengan pertanyaan? Kelompok dua ada pertanyaan? Kelompok dua akan memberikan pertanyaan kepada kelompok tiga. Pertanyaannya adalah sebutkan komponen utama yang terdapat dalam piramida jumlah. Pertama dalam piramida jumlah adalah tingkat trofik. Tingkat trofik adalah posisi suatu organisme dalam rantai makanan yang menunjukkan bagaimana organisme tersebut memperoleh energi. Apakah kalian sudah memasak? Kami dari kelompok dua. Hasil dari diskusi kami. Sekian, terima kasih.